Mengawali tahun 2021, KPK sudah dapat kerjaan untuk menangkap para maling uang rakyat atau para tikus kantor. Ya, tikus kantor, tikus yang suka nyuri uang rakyat atau tikus yang suka makan uang kotor. Perlu kamu tahu bro, pada Jumat malam tanggal 26 Maret tahun 2021, KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Dan pada Sabtu paginya, Nurdin Abdullah sudah sampai ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Nurdin ditetapkan tersangka dengan kasus korupsi pengadaan proyek infrastruktur. Mungkin ini karena kualitas hukuman di negeri ini yang begitu ringan bagi para koruptor. Sehingga korupsi begitu menjamur, seharusnya koruptor diberi hukuman mati. Tapi itu tidak mungkin, karena pejabat DPR tidak mau meloloskan UU hukuman mati dengan dalih hak asasi manusia. Padahal mereka takut kalau dirinya yang terkena hukuman mati, alias mereka sudah punya niat untuk korupsi. Kalau para pejabat tidak memiliki niatan suatu saat untuk korupsi, apa yang harus mereka takutkan? Betul gak bro? Ngomongin KPK yang sudah sibuk di awal tahun, ternyata KPK punya tangkapan yang lumayan juga loh sepanjang 2020. Kurang lebih ada 7-8 OTT yang dilakukan oleh KPK. Siapa sajakah tikus-tikus itu? Ini dia bro. Satu, OTT Bupati Sidoarjo. Saiful Ilah dan kawan-kawan ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari tahun 2020. Dari hasil tangkap tangan tersebut, kemudian KPK menetapkan Saiful Ilah bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, PUBMSDA, Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setianingsih, Pejabat Pembuat Komitmen, PPK, Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanaji Hitu Sangaji serta 2 kontraktor pemberi suap masing-masing Ibnu Gofur dan Totok Sumedi. Saiful Ilah bersama dengan sejumlah ASN di Pemkab Sidoarjo itu terbukti telah menerima suap dari Ibnu Gofur dan Totok Sumedi untuk memenangkan beberapa tender sejumlah proyek infrastruktur. Uang tersebut adalah sebagai hadiah dari Ibnu Gofur dan Totok Sumedi atas pemenangan paket-paket pembangunan di Pemkab Sidoarjo pada tahun anggaran 2019. Saiful Ilah menerima 600 juta rupiah, Sunarti menerima 225 juta rupiah, Judi menerima 460 juta rupiah, dan Sangaji menerima 300 juta rupiah. Saiful Ilah pun telah divonis 3 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Dua, OTT anggota KPU Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan dan kawan-kawan terjaring OTT pada tanggal 8 Januari tahun 2020. KPK kemudian pada tanggal 9 Januari tahun 2020 menetapkan Wahyu bersama 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni kader PDIP Agustiani Tio Fridelina, mantan caleg PDIP Harun Masiku, dan kader PDIP Saiful Bahri. Atas curahan hati adinda saya, Rahmat Bagja, yang bercerita tentang di framing sedemikian rupa, seolah-olah keputusan itu pro koruptor. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis kepada Wahyu Setiawan selama 6 tahun penjara ditambah denda 150 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan. Wahyu terbukti bersalah dalam kasus dugaan perkara penerimaan suap 600 juta rupiah dari Harun Masiku dan 500 juta rupiah dari Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Tamrin Payapo. Agustiani yang ikut menerima suap 600 juta rupiah dari Harun bersama-sama dengan Wahyu divonis 4 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan. Tujuan penerimaan uang tersebut adalah agar Wahyu Setiawan dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan PAW anggota DPR RI PDIP dari Dapil Sumatera Selatan I, yakni Rizky Aprilia, kepada Harun. Penerimaan pertama dilakukan pada tanggal 17 Desember tahun 2019 sebesar $19.000 Singapura sekitar 200 juta rupiah yang diserahkan oleh sopir Saiful Bahri, yaitu Mo Ilham Yulianto, atas perintah dari Saiful Bahri, dan diterima Agustiani Tio.
Saiful Bahri juga sudah divonis selama 1 tahun dan 8 bulan penjara ditambah denda 150 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. 3. OTT Bupati Kutai Timur Ismunandar. KPK melakukan OTT terhadap Ismunandar dan kawan-kawan pada tanggal 2 Juli tahun 2020. KPK pun menetapkan 7 tersangka dalam kasus suap terkait dengan pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur tersebut. Sebagai penerima, yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Umuria yang juga istri Ismunandar, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kutai Timur Suryansyah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur Aswandini, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur Musyafa. Sebagai pemberi, yaitu Aditya Maharani selaku kontraktor dan Deki Arianto selaku rekanan. Dalam tangkap tangan kasus tersebut, ditemukan uang tunai sebesar 170 juta rupiah, beberapa buku tabungan dengan total saldo 4,8 miliar rupiah dan sertifikat deposito sebesar 1,2 miliar rupiah. Penerimaan sejumlah uang tersebut diduga karena Ismunandar selaku bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran dan Encek selaku ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait dengan pekerjaan di Pemkab setempat. Musyafa selaku kepercayaan bupati juga melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Umum di Kutai Timur. Sementara itu, Suryansyah selaku Kepala BPKAD mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan. Selanjutnya, Aswandini selaku Kepala Dinas PU mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang. Dalam konstruksi perkara juga disebutkan terdapat penerimaan uang THR dari Aditya masing-masing 100 juta rupiah untuk Ismunandar, Musyafa, Suryansyah, dan Aswandini pada tanggal 19 Mei tahun 2020 serta transfer ke rekening bank atas nama Aini senilai 125 juta rupiah untuk kepentingan kampanye Ismunandar pada Pilkada 2020. 4. OTT Edi Prabowo. KPK menangkap Edi pada tanggal 25 November tahun 2020 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten usai kunjungan kerja dari Honolulu, Hawaii, AS. Selain Edi, KPK juga menangkap 16 orang lainnya di beberapa lokasi, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi. KPK lantas menetapkan Edi bersama 6 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas 2 Diligence Safri, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas 2 Diligence Endro Pribadi Misata, dan Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin. Selanjutnya, Pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Fakih, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito. KPK dalam perkara ini menetapkan Edi sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan forwarder dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai 9,8 miliar rupiah. Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang saat ini jadi penyedia jasa kargo satu-satunya untuk ekspor benih lobster itu selanjutnya ditarik ke rekening pemegang PT ACK, yaitu Ahmad Bahtiar dan Amri senilai total 9,8 miliar rupiah. Pada tanggal 5 November tahun 2020, Ahmad Bahtiar mentransfer ke rekening staf istri Edi bernama Ainul sebesar 3,4 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi keperluan Edi, istrinya Iis Rosyati Dewi, Safri, dan Endro. Uang itu antara lain untuk belanja barang mewah oleh Edi dan istrinya di Honolulu AS, pada tanggal 21 sampai 23 November tahun 2020 sejumlah sekitar 750 juta rupiah. Di antaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, dan baju Old Navy. Selain itu, sekitar Mei tahun 2020, Edi juga diduga menerima $100.000 AS dari Suharjito melalui Safri dan Amiril. 5. OTT Wali Kota Cimahi Ajai.
KPK menangkap Ajay bersama 10 orang lainnya pada tanggal 27 November tahun 2020 di Bandung dan Cimahi. Selanjutnya, KPK pun menetapkan Ajay bersama Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonatan HY sebagai tersangka kasus suap terkait dengan perizinan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Kota Cimahi. Ajay diduga telah menerima 1,661 miliar rupiah dari kesepakatan awal 3,2 miliar rupiah terkait dengan perizinan RSU Kasih Bunda pada tahun anggaran tahun 2018 sampai tahun 2020. 6. OTT Bupati Banggai Laut, Weni. KPK pada tanggal 3 Desember tahun 2020 menangkap Weni bersama 15 orang lainnya di Banggai Laut dan Luwuk, Sulawesi Tengah. Dari hasil tangkap tangan, KPK pun kemudian menetapkan Weni bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka kasus suap terkait dengan pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkab Banggai Laut pada tahun anggaran 2020. 5 orang lainnya, yakni Reki Suhartono Godiman yang merupakan Komisaris Utama PT Alfa Berdikari Group, orang kepercayaan Weni, Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengki Tiono, Komisaris PT Bangun Bangkem Persada Hedi Tiono, Direktur PT Antarnusa Karyatama Mandiri Jufri Katili, dan Direktur PT Andronika Putra Delta Andreas Hongkiriwang. Dari hasil tangkap tangan, ditemukan sejumlah uang rupiah dengan total sekitar 2 miliar rupiah yang dikemas dalam kardus. Di samping itu, ditemukan pula buku tabungan, bonggol cek, dan beberapa dokumen proyek. Weni diduga mengondisikan pelelangan di Kabupaten Banggai Laut dengan Kadis PU Pemkab Banggai Laut Basuki Mardiono dan Kepala Bidang Cipta Karya Pemkab Banggai Laut Ramli Haipata. Bahkan, KPK mengindikasikan uang suap yang diterima Weni untuk kepentingannya dalam pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2020. 7. OTT Pejabat Kemensos, Juliari Batubara. KPK pada tanggal 5 Desember tahun 2020 telah menangkap 5 orang di beberapa tempat di Jakarta terkait dengan kasus korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kemensos terkait dengan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek 2020. KPK pun selanjutnya menetapkan Mensos Juliari bersama 4 orang lainnya sebagai tersangka kasus tersebut, yaitu PPK di Kemensos Mates Joko Santoso dan Adi Wahyono serta dari pihak swasta Ardian IM dan Heri Sidabuke. KPK menduga Mensos menerima suap senilai 17 miliar rupiah dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek. Walaupun KPK saat ini mengedepankan pencegahan korupsi, masyarakat masih menilai kinerja KPK dari sisi penindakan melalui OTT. OTT juga sejatinya menjadi pintu masuk untuk membongkar lebih luas kasus korupsi yang terjadi. Tak jarang KPK juga menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus, menetapkan tersangka terkait dengan tindak pidana pencucian uang TPPU atau bahkan menetapkan korporasi sebagai tersangka. Nah, bro dan sis, bagaimana menurutmu? Kenapa negeri ini seperti tidak ada habisnya mengalami kerugian akibat pejabat korup atau tikus kantor? Apa kalian punya ide menarik, agar korupsi di negeri yang hampir runtuh karena kaya akan hutang ini bisa dicegah? Silahkan komen di bawah.